peserta yang masih semangat di sini, nanti peserta-peserta, Bapak Ibu guru bisa membuat desain yang sangat menarik menurut versi Bunda dan nanti hasilnya bisa dikirim ke grup di mana nanti peserta terbaik nanti akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta terbaik dan juga mendapatkan bonus pulsa dari panitia. Jadi jangan patah semangat. Yang kemarin belum menjadi peserta terbaik, hari ini tunjukkan bakatmu ya, agar nanti hasilnya bisa maksimal. Jadi kita belajar, dapat ilmu, dapat sertifikat pelatihan, dan juga dapat sertifikat peserta terbaik. Oke, selanjutnya di sini kita lanjutkan ke poin ke-8 yaitu cara penggunaan kartu. Nah, pasti juga Bunda lebih tahu ya. Dan untuk tips dari saya, apabila Bunda itu mencetak kartu jangan cuma satu. Jadi minimal dua, dua yang sama. Guru membawa satu dan satunya siswa. Tapi lebih baik lagi, nanti satu anak itu punya satu satu apa ya istilahnya, satu versi. Jadi seumpama Bunda mencetak angka 1 sampai 10, diusahakan satu anak itu minimal pegang 1 sampai 10. Mungkin punya Bunda nanti ukurannya diperbesar lebih besar, anak-anak cukup kecil-kecil aja, tapi anak-anak juga bisa praktek langsung. Nah, contohnya di sini ya, nanti Bunda seumpama memberikan contoh ini angka Ya. 1. Nah, nanti anak-anak juga memilih untuk mencari angka 1. Jadi, Bunda juga memegang, anak juga bisa mencari sendiri. Nah, itu pengalaman, pengalaman dari saya lebih efektif apabila media nanti flashcardnya Bunda cetak untuk Bunda sendiri nanti besar, untuk anak-anak bisa kecil-kecil ukuran 4 senti atau berapa senti, yang penting anak-anak bisa punya juga. Oke, selanjutnya. Nah, dari sini kita lanjut lagi untuk yang ke-9. Itu ada contoh-contoh sudah buat ya. Nah, ini prompt untuk Yakun. nah, prompt untuk kartu ini ya. Ini menarik ya. Ini bisa kita tambahkan es krim atau bisa Bunda tambahkan warna-warna yang menarik dan gambar yang menarik seperti ini. Ini prompt yang sesuai juga banyak. Seperti ini promptnya juga harus menulis sendiri tentang backgroundnya es krim meleleh. Di situ ada gambar A besar, A kecil, gambar apel, ada tulisan apel, bingkainya seperti itu juga ada pada prompt-prompt yang akan Bunda gunakan nanti. Oke, untuk slide selanjutnya itu ada media APE. Nah, ini contohnya ya Bunda ya. Yang kita buat tadi di Canva itu nanti apabila diaplikasikan bisa menjadi ini media APE membaca dan penulis yang menyenangkan. Di mana nanti untuk tengah itu nanti bisa digeser-geser. Jadi untuk yang slide kedua tadi untuk kartunya yang selanjutnya nanti Bunda bisa cetak dan diperpanjang. Jadi A sampai Z membuat panjang nanti bisa diselipkan di kotak yang paling tengah. Contohnya seperti yang ada di sini ya. Jadi nanti diharapkan bisa digeser-geser. Jadi bisa digeser A sampai Z nanti bisa. Dan untuk kotak yang kanan kiri, nanti bisa Bunda tulis pakai spidol yang bisa dihapus. Nah, seperti itu. Jadi medianya nanti anak juga bisa menggeser dengan mengeluarkan aspek motoriknya dan juga bisa menulis juga. Dan selain itu juga bisa membaca. Jadi nanti aspek bahasa masuk, aspek motorik masuk, aspek kognitif juga masuk. Seperti itu. Jadi diharapkan satu media itu bisa memuat beberapa beberapa dari ke apa kelebihan anak-anak bisa dikeluarkan semua. Oke, selanjutnya dari media ada media yang lainnya lagi yang sudah pernah saya desain. Nah, seperti ini. Ini untuk roda putar baca. Ini ada tiga bagian. Yang pertama itu yang paling lingkaran. Lingkaran itu ada slide sendiri untuk membuat lingkarannya. Dan A, I, U, E, O itu juga ada sendiri. Nah, jadi di mana media itu bisa diputar-putar. Diputar-putar. Nanti videonya saya kirim di grup ya. Nah, jadi ini juga mendesainnya pakai Canva, bukan pakai ChatGPT. Kalau ChatGPT kita nggak bisa menyetir
keinginan kita, tapi dengan Canva kita bisa mendesain sesuai dengan keinginan kita. Ini contohnya ada roda putar baja. Roda putar baja ini adalah buatan saya itu ukuran A4. Jadi kertas foto itu full. Jadi kita kalau membuat roda putar baja ini membutuhkan tiga kertas, di mana yang kertas belakang ini ukurannya saya buat kertas karton ukuran 2 mili. Untuk yang lingkaran depan, ini saya buat kartonnya 1 mili. Kenapa kok lebih tipis? Karena mengguntingnya itu agar rapi. Kalau 2 mili itu terlalu sulit untuk menggunting. Seperti itu. Jadi ini ada tiga. Untuk yang board game ini juga sama, desainnya pakai Canva. Ini nanti kita bisa gunakan media kognitif juga bisa, media untuk aspek perkembangan motorik juga bisa, untuk perkembangan bahasa juga bisa. Di sini saya mendesain dengan Canva juga sama ukurannya A4. Di situ saya buat lubang-lubang yang nanti dikasih katembat. Jadi nanti anak bisa di situ seumpama bunda yang nulis berarti anak yang mengisi katembatnya. Sama bunda yang ngisi katembatnya nanti anak yang menulis di awan dan di pelangi itu. Di pelangi itu saya desain lingkarannya itu kosong, di mana nanti anak bisa mengisi sendiri dengan yang ada di bawah itu, koin-koin yang ada di bawah, angka-angka. Nah, jadi kita menggunakan media itu kita tambah dengan katembat untuk apa? Untuk menambah materi agar lebih menarik. Selanjutnya ada desain enkle. Ini juga membuatnya pakai Canva. Nah, jadi Canva itu bisa digunakan macam-macam. Oh iya, untuk tadi eh, roda putar baja itu, apabila kita membuat sendiri, itu hanya membutuhkan biaya sekitar 2.000, 4.000, sekitar 15.000 untuk yang media putar baca. Tapi apabila nanti kita jual, itu bisa eh, dihargai 50 sampai 60.000. Jadi nilai ekonomisnya sangat sangat bagus sekali ya apabila bunda-bunda memiliki jiwa untuk ekonomi nanti bisa dijual belikan juga bisa. Nah, selanjutnya ini ada permainan engkle. Permainan engkle ini Bunda juga bisa membuat dengan Canva. Di situ sudah ada nanti promnya. Bunda klik saja di kolom elemen yaitu engkle. Nanti di situ akan keluar gambar seperti yang polosan yang di samping kiri. Nah, nanti sama Bunda pengen gambar-gambar bisa juga ditambah elemen-elemen lain yang bagus dan menarik. Engkle ini apabila Bunda cari di Shopee itu harganya sekitar 30 sampai 50.000. Tapi kalau Bunda cetak sendiri hanya sekitar 20.000 saja. Nah, nilai ekonominya 50%. Jadi nanti Bunda bisa cetak sendiri akan lebih hemat 50%. Nah, di sampingnya lagi itu ada Playmate Edukasi. Itu adalah karya saya waktu menang lomba Harapan 1 Guru Award tahun 2026 di Kabupaten Nganjuk. Ini adalah saya cetak waktu itu ukuran 2 meter kali 2,5 meter. Jadi sangat lebar sekali. Di mana nanti untuk statnya ada di pos 1 di situ anak merangkak. Jadi anak merangkak itu masuk motorik, aspek motorik. Nah, dari start. Yang kedua dari game 1 ke game 2 itu anak berjinjit. Itu khususnya ini untuk TKP ya. Untuk PAUD ini belum bisa kalau berjinjit karena anak PAUD masih belum bisa untuk mengangkat kaki satu, untuk engkle belum bisa. Jadi ini untuk Playmate Education ini diperuntukkan untuk TKA atau TKB. Nah, setelah anak berjinjit, nanti di games kedua itu ada warna-warni, di mana anak mengenal warna sambil melompat dua kakinya. Dua kaki melompat, merah, biru, hijau, dan kuning. Tapi waktu itu kita ajak untuk bermain pakai lagu. Contohnya lagunya seperti ini. Red, 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 red itu merah, blue, 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 blue itu biru, green, 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 green itu hijau, yellow, 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 yellow itu kuning. Nah,
Jadi anak melompat sambil bernyanyi. Nah, agar hafal juga, agar warnanya mengena juga. Jadi dua aspek sudah kita dapatkan. Selanjutnya dari game ketiga itu anak berjalan sesuai dengan eh, telapak kaki. Jadi anak sesuai dengan telapak kaki berjalan seperti biasa. Ada selanjutnya di game keempat sampai kelima itu menyanyikan lagu kereta api. Saya sisipkan tema kereta api. Untuk ke game 5 menuju game 6 itu anak melompat sesuai dengan sepatu. Ini juga semua ada di elemen ya. Untuk gambar-gambarnya itu semua ada di elemen. Elemen sepatu, elemen kaki, juga warna-warna itu ada semua di Canva. Oke, selanjutnya itu yang paling atas itu nomor 6 ke nomor 7 itu ada lompat seperti kodok atau lompat kepiting. Jadi tangan kaki menempel semua. Jadi bagus lompat. Nah, itu sangat senang anak-anak waktu di situ. Nah, untuk di pos 6 di finish itu ada media putar baca. Di situ ada media putar baca. Jadi banner ini atau playmat ini saya campurkan dengan media seperti menempel pada kardus. Jadi media 4 dimensi ada. Oke, selanjutnya ya. Playmat ini apabila dijual kalau ukuran 2 meter kali 2,5 itu sekitar 150.000 Bunda. Saya juga pernah membeli di Shopee, harganya segitu. Tapi kalau Bunda nanti cetak sendiri, mungkin cuma 70 sampai 100.000. Nah, jadi nilai ekonominya sangat besar sekali ya. Oke, selanjutnya dari slide selanjutnya untuk media. Nah, ini tadi yang ada di finish, ini desainnya saya. Desain ini saya buat juga di Canva. Nah, di Canva media ini nanti kita membuat dua. Yang pertama kita tempel langsung di kardusnya, dan yang kedua lingkarannya kita gunting membentuk lingkaran di mana nanti kita tengah-tengahnya kita bolong, kita kasih baut atau penghubung apa namanya mur apa baut seperti itu ya. Nah, nanti media itu akan bisa berputar di kardus tersebut. Jadi, kita siapkan satu kardus bekas ale-ale. Biasanya kalau bisa berdiri tapi tipis itu ale-ale. Nanti kardus ale-ale tersebut kita stiker ini semuanya. Yang kedua kita print lagi dan kita ambil lingkaran yang ada di depannya saja. Nanti juga bisa menjadi media yang menarik. Bisa diputar anak, itu juga mengembangkan aspek motorik, bisa juga mengembangkan aspek bahasa, dan juga aspek nilai agama dan moral. Nah, untuk tulisan itu nanti juga bisa Bunda kolaborasikan seumpama diganti hadis-hadis pendek, surat-surat pendek juga bisa sesuai dengan keinginan apa Bapak Ibu guru di sini. Oke, selanjutnya ada media lain yang juga dari Canva. Nah, sudah terima kasih. Semoga bermanfaat. Tadi untuk pemaparan sekilas media-media yang kita desain dengan Canva. Semoga nanti dengan Canva ini juga bisa menambah wawasan, bisa menambah ekonomi, bisa dijual, bisa diuangkan, bisa tambah sanggup Bapak Ibu guru yang ada di sini. Seperti itu. Oke, nanti untuk tanya jawabnya kita bisa di belakangan ya. Kita bisa lanjut ke materi kedua. Apabila ada yang bertanya, bisa ditulis dulu di kertas. Nanti kita bisa bertanya setelah Bunda Sufi memaparkan tentang pembuatan flyer PPDB yang cepat dan menarik. Monggo Bunda Sufi bisa diutarakan untuk materi yang kedua. Oke, terima kasih untuk Kak Fitri. Menarik sekali nggih, Bunda-bunda, terutama untuk yang PAUD, TK, TKA maupun TKB, bahwa media ajar yang bisa kita gunakan dengan Canva itu sangat menarik sekali, Bapak Ibu. Oke, sekarang materi kedua yaitu tentang pembuatan flyer PPDB. Oke, izin untuk share materi ya, Bapak Ibu. Oh iya, nanti untuk YouTube-nya kita share juga nanti untuk di
grup dan juga untuk materi-materi kita juga nanti di-share di grup, nggih, Bapak Ibu, jangan khawatir. Oke, Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, masih semangat pagi hari ini. Materi. Materi yang kedua, yakni penggunaan Canva untuk desain flyer PPDB, di mana bisa menciptakan media promosi sekolah yang profesional, informatif, dan menarik hanya dengan beberapa langkah saja. Bapak Ibu, jadi untuk pembuatan flyer PPDB ini, kita menggunakan media Canva ataupun juga ChatGPT. Di mana panduan praktis membuat media promosi sekolah yang informatif, estetis, profesional dalam hitungan menit. Nah, karena dalam Canva ini kita bisa banyak terbantu Bapak Ibu, terutama dalam pembuatan flyer. Walaupun juga nanti di ChatGPT juga lebih fleksibel. Tetapi kenapa di Canva? Nah, karena kalau di Canva kita bisa mendesain sesuai dengan keinginan kita dan kita bisa mengeditnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan di dalamnya. Apa saja yang harus disiapkan ketika kita mau membuat flyer? Oke, jelas ada laptop, HP, internet atau wifi, logo sekolahan pasti, dan foto siswa atau guru, gedung sekolah atau kegiatan unggulan. Karena apa yang akan kita sajikan kepada pembaca di dalam flyer yang kita buat nanti, Bapak Ibu, sehingga flyer itu sangat menarik. Nah, ketika orang-orang melihat flyer ini, oh ternyata ini adalah sekolah yang menarik. Saya akan daftarkan putra-putri saya di sini dengan melihat flyer tadi, Bapak Ibu. Nah, kenapa ini kita menggunakan Canva? Nah, seperti yang Kak Fitri tadi bilang, kok Canva aja ya? Nah, karena memang banyak sekali desain-desain di dalam Canva ini yang bisa membantu kita mempermudah dari kegiatan-kegiatan atau apa yang kita inginkan di dalamnya. Canva adalah platform desain grafis berbasis cloud yang memungkinkan sekolah membuat materi PPDB tanpa perlu keahlian desain tingkat lanjut. Jadi ketika panjenengan nanti menyiapkan yang untuk matsama misalkan, jadi peserta didik baru yang masuk, nah kita bisa buat juga dengan Canva ini. Nah, di dalam Canva karena terdapat banyak sekali template, Bapak Ibu, kita bisa melihat atau mengambil desain-desain yang seperti apa yang kita inginkan. Di template-template tersebut kita tidak usah membuat satu persatu. Jadi kita bisa mengambil template dari desain Canva tersebut sehingga bisa kita pakai. Aksesibilitasnya di sini dapat kita edit melalui laptop atau smartphone. Jadi berbeda dengan ChatGPT. Kalau ChatGPT kalau kita sudah jadi, kalau mau diedit maka kita lakukan percakapan ulang. Kita tidak bisa mengedit atau membenahi semau kita, tetapi lakukan percakapan-percakapan ulang dengan ChatGPT sehingga mampu menghadirkan flyer-flyer yang sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan. Selanjutnya kolaborasi. Jadi tim panitia PPDB bisa mengedit desain yang sama secara bersamaan. Misalkan oh ini kurang ini, oh ini kurang ini, maka bisa diedit secara bersamaan oleh panitia-panitia PPDB. Nah,
langkahnya bagaimana? Nah, yang pertama tadi, ketika kita baru pertama kali buka situs Canva. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini insya Allah sudah pernah menggunakan Canva, sehingga sudah pernah login. Nah, selanjutnya ketik kata kuncinya pada kolom pencarian utama atau di template. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi bisa panjenengan buka di template ini. Nah, maka kita ketik PPDB atau player sekolah atau penerimaan siswa baru. Kalau sekarang bahasanya adalah PMBM, penerimaan murid baru madrasah itu bagi untuk sekolah-sekolah madrasah. Selanjutnya langkah kedua adalah kustomisasi identitas visual sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu yang sangat penting untuk kita hadirkan dalam pamflet atau dalam flyer atau dalam brosur bahwa informasi-informasi yang bisa dibaca oleh pembaca. Ganti teks placeholder dengan nama sekolah, jadwal pendaftaran, syarat masuknya apa saja. Nah, jadi persiapkan ini sebelum panjenengan semua nanti masuk ke dalam Canva. Jadi jadwal pendaftarannya mulai tanggal berapa? Misalkan kemarin dibuka tanggal 30 Juni sampai tanggal 10 Juli misalkan. Atau mungkin 1 Juni sampai 30 Juni. Nah, syarat masuknya apa saja? Silakan ditata. Mungkin ada fotokopi KK, fotokopi akte, terus pendaftaran, uang pendaftaran misalkan 50.000 atau 100.000. Terus pas foto 3x4, 2 lembar misalkan. Nah, seperti ini harus panjenengan masukkan ke dalam flyer atau pamflet atau brosur yang panjenengan buat. Nah, pastikan fontnya mudah dibaca. Nah, kalau di dalam Canva itu kebanyakan font yang dipakai adalah Montserrat atau Poppins karena ini font ini sangat mudah sekali dibaca karena apa namanya letak latarnya jelas. Nah, ini. Selanjutnya adalah brand identity. Nah, ini brand dari brosur yang kita buat. Maka elemen dasar desainnya yang panjenengan inginkan apa? Sesuai dengan misalkan kalau identitas NU maka hijau atau identitas dari madrasah jenengan atau sekolah jenengan misalkan biru, biru langit misalkan. Nah, ini bisa panjenengan rubah. Nah, konsistensi warna menciptakan kesan profesional dan terpercaya. Nah, ini. Jadi ketika merubah font, nah ini ada di sini. Terus ketika merubah warna background-nya bisa klik yang sebelah sini. Nah, logo dan foto asli yang panjenengan unggah dalam flyer ataupun banner ataupun brosur, maka itu yang akan membuat apa? Logo sekolah dan foto fasilitas kegiatan itu yang asli. Untuk apa? Membangun kepercayaan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau kita membuatnya sesuai dengan realitas, oh ternyata benar ya foto gedungnya seperti ini, sama seperti di brosur. Jangan sampai foto gedungnya kecil, tapi panjenengan fotonya adalah gedung yang bertingkat 8 misalkan. Nah, jangan sampai. Maka logo maupun foto asli ini bisa membangun kepercayaan masyarakat dengan apa yang panjenengan sajikan di flyer. Selanjutnya adalah langkah ketiga menyusun informasi strategis. Nah, headline, tulisan tahun ajaran yang jelas. Karena
kita memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, maka itu yang harus panjenengan sajikan. Terus keunggulan sekolahnya apa? Misalkan kalau di TK, di PAUD, misalkan dengan mengaji ataupun tambahan mengaji Al-Quran atau jilid atau umi misalkan. Nah, dan lain sebagainya. Jadi keunggulan sekolahnya kita masukkan. Bagi yang di SMP, SMA atau MA, kita masukkan, oh kalau di MA misalkan ada keterampilannya, ada skillnya, misalkan, oh ini ada PKR, walaupun di madrasah aliyah. Oh ini ada tata boga dan tata busana, misalkan kalau di SMA dan lain sebagainya. Ini masukkan keunggulan sekolah atau madrasahnya harus dimasukkan di situ. Selanjutnya adalah alur dan syaratnya. Nah, buat ringkasan syarat pendaftaran menggunakan poin-poin. Nah, misalkan satu, datang ke kantor setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 11. Nah, terus syaratnya fotokopi KK, KTP ortu, akte, foto, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diberikan di situ. Nah, lawyer PPDB akan jauh lebih kredibel jika menggunakan foto asli tadi, fasilitas dan kegiatan sekolah apa di situ, kegiatan yang benar-benar ada, bisa dicantumkan fotonya. Lalu diunggah foto-foto tersebut dengan mengeklik unggahan, pilih foto yang sudah panjenengan siapkan, atau bisa drag drop dari tarik foto yang akan panjenengan masukkan dalam bingkai dalam template yang sudah ada. Logo sekolah, nah logo sekolah ini pasti akan berada di atas. Baik itu kecil atau besar atau di tengah misalkan, ini usahakan ada di atas. Karena apa? Bagian atas mudah terlihat. Oke, selanjutnya setelah sudah selesai di situ, simpan dan bagikan. Nah, format yang paling tepat ketika kita mengunduh dari Canva, ini ada PDF cetak. Ini digunakan untuk dicetak sebagai brosur. Terus PNG atau JPG, nah ini biasanya kita akan sebar melalui WA, FB, Instagram. Nah, ini kita lebih bagus pakai PNG. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, karena kita sudah digital, ini gunakan kode QR untuk link pendaftarannya. Nah, jadi bisa di link pendaftarannya panjenengan buat di Google Form-nya. Nah, bisa dipindah ke UR. Nanti bisa panjenengan minta tolong misalkan di ChatGPT juga bisa. Ubah menjadi UR. Nah, seperti itu. Nah, dalam ini klik bagikan di sini. Nah, terus selanjutnya adalah tanda pilih ini. Pilih panjenengan, pilih PDF, PNG, atau JPG. Lanjut diunduh atau download. Nah, nanti sudah ada hasil dari yang kita buat tadi. Oke. Desain yang baik adalah pintu pertama bagi calon siswa. Karena apa? Di flyer atau brosur yang kita sebarkan, orang-orang akan mengetahui, oh ini saya tertarik dengan sekolah ini. Nah, selanjutnya, kalau tadi adalah Canva, sekarang ChatGPT. ChatGPT ini jauh lebih mudah Bapak Ibu. Kita hanya akan membuat prompt. Nah, kita lanjut ya. ChatGPT. Nah, ini bisa membantu pekerjaan kita seperti menjawab pertanyaan, membuat surat dan dokumen, membuat materi pelajaran, menyusul soal ujian,
membuat presentasi, artikel, menerjemahkan, membuat desain, dan lain sebagainya. Terutama ketika panjenengan tahun ajaran baru ini mau membuat modul ajar bagi yang SMP atau SMA. Nah, ini bisa juga menggunakan ChatGPT. Agar apa? Agar kita terbantu untuk membuat modul ajar yang cepat. Nah, karena ketika membuat modul ajar itu akan banyak membutuhkan waktu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita chat GPT nanti bisa akan simple. Tapi juga terutama kita harus belajar. Nah, kita juga sesuaikan dengan sekolahan atau madrasahnya masing-masing ketika membuat modul ajar. Bagaimana menggunakan dari ChatGPT ini? Nah, mudah sekali. Buka aplikasinya, lalu kita baik aplikasi menggunakan Google, Microsoft, atau email. Nah, lalu mulai percakapan dengan ChatGPT. Karena kita anggap ChatGPT itu adalah seseorang atau robot yang berada di depannya panjenengan semua. Panjenengan berada di depannya laptop atau depannya HP. Nah, itu kita bercakap, mulai percakapan. Nah, ini mulai dengan new chat. Nah, setelah itu buat prompt atau perintah. Karena apa? Karena ChatGPT itu adalah sebuah AI, sebuah robot yang bisa menerima perintah, maka ketika tidak ada prompt, maka juga tidak akan membuat sesuatu. Maka kita buat promptnya. Tulis di sini, Bapak Ibu. Tulis di sini. Ketika panjenengan membuatnya dengan ada logo, foto madrasah, foto kegiatan, dan lain sebagainya, itu bisa kita upload di sini. Bisa pakai tanda plus ini, juga bisa pakai red and image. Oke. Selanjutnya, tip membuat prompt yang baik, Bapak Ibu, karena robot itu tidak seperti manusia, bisa berpikir cerdas sendiri. Nah, karena robot harus diperintah. Nah, ketika perintah kita sesuai, maka yang diberi pun juga sesuai. Perintahnya tidak jelas, maka juga hasilnya tidak sesuai. Maka gunakan rumus ini. Siapa, apa, untuk siapa, format, dan gaya. Ini adalah rumus ketika membuat prompt yang baik. Contohnya di sini, buatkan player PPDB. Nah, kalau panjenengan buat perintah seperti ini, mungkin yang akan muncul adalah player yang sangat sederhana dan tanpa ada identitas madrasah, foto, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan panjenengan buat prompt yang lebih baik, misalkan di sini, buatkan player PPDB dengan logo di sebelah kanan atas agak kecil, foto siswa di sebelah kanan menyatu, waktu pendaftaran, barcode pendaftaran, dan latar biru cerah. Kata seruan, ayo segera daftar. Nah, ini jauh lebih baik daripada buatkan player PPDB tadi. Tentunya kita mengupload foto logo sekolah, juga foto siswa, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah membaca hasil. Bapak Ibu, ChatGPT ini akan memberikan jawaban dalam beberapa detik sesuai dengan prompt yang panjenengan buat, perintah, dan juga foto-foto yang panjenengan unggah. Semakin banyak foto dan semakin banyak perintah, maka juga akan memberikan waktu lebih lama kepada ChatGPT, karena juga harus ada pengolahan di situ, sehingga ChatGPT juga tidak langsung kling, nah, seperti itu. 1 detik misalkan, tidak bisa. Nah, jadi ditunggu beberapa detik. Nah,
ketika jawaban-jawaban yang diberikan oleh ChatGPT ini belum sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, maka jangan langsung mengulang dari awal. Jadi jangan jenengan tulis lagi dari awal perintah yang sama. Namun lanjutkan percakapannya. Misalkan, oh kan karena gambarnya di sebelah kiri misalkan, ganti posisinya sebelah kanan. Lokasinya mungkin baru eh, Nganjuk, Jawa Timur. Nah, maka tambah lokasinya di Jalan Wilis, Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, misalkan seperti itu. Atau berikan foto tambahan di sini. Masukkan foto sekolah ini dengan jelas dan lain sebagainya. Oke, agar ChatGPT memberikan hasil yang optimal, ingat ada 5 prinsip berikut. Yang pertama, jelas tujuan dan spesifik. Sebutkan sasaran penggunanya siapa, baik guru, siswa, atau umum. Tentukan format hasil yang panjenengan inginkan. Misalkan ingin dalam model Word, atau PPT, atau PDF, atau dalam tabel. Jadi harus jelas, misalkan ukuran kertas A4 dalam bentuk Word, misalkan. Tentukan jumlah atau panjang isi. Contoh ketika panjenengan membuat modul ajar, maka harus ada ini. Buatkan saya modul ajar kelas 10 materi tentang geografi, tentang bumi yang berisi 10 lembar dengan penjelasan materi-materi yang ada di dalamnya. Misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya jangan pernah ragu untuk memberikan revisi atau meminta penyempurnaan hasil sesuai yang panjenengan butuhkan kepada ChatGPT. Jadi jangan ragu-ragu jenengan kok misalkan ini kok gak sesuai ya, maka lanjutkan lagi percakapannya. Sesuaikan dengan apa yang panjenengan inginkan. Seperti itu. Nah, langkah terakhir adalah mengunduh hasil. Nah, ketika ChatGPT sudah tadi panjenengan tunggu beberapa detik, sudah muncul, maka tinggal di-download pada icon ini. Jadi download di icon ini. Oke, itu adalah tips dari kami, yakni pembuatan player PPDB menggunakan Canva dan ChatGPT. Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, silakan bisa angkat tangan atau ketik di chat. Monggo. Oke, silakan yang mau bertanya apabila ada yang kurang paham, kurang jelas, boleh bertanya apapun di sini sekalian. Curhat juga boleh curhat. Murid saya sedikit. Monggo yang mau tanya atau curhat juga boleh. Monggo. Oh iya, nanti ada tutorial juga yang saya bagikan ketika